Pukul 6 waktu Indonesia Tengah. RRI ND menyiarkan Warta Berita. Selamat pagi saudara, Anda mendengarkan Warta Berita untuk edisi pagi hari ini Rabu 27 Juli 2022. Dengan Sari Berita, data Yayasan Lentera Anak menunjukkan selama 10 tahun terakhir jumlah perokok anak di Indonesia terus menunjukkan peningkatan. Data pengusaha muda kopi Flores mengirimkan sedikitnya 9 ton kopi Flores ke Jepang. Inilah berita selengkapnya bersama saya Leli Kara pagi hari ini. Pendengar, kita mulai berita pertama. Fakta lapangan menunjukkan jika edukasi yang dilakukan selama bertahun-tahun tentang merokok bukan hal yang wajar, tidak berdampak apapun. Data menunjukkan selama 10 tahun terakhir, jumlah perokok anak di Indonesia terus menunjukkan peningkatan. Informasi selengkapnya seperti apa akan dilaporkan Rosa Dalima. Demikian disampaikan Ketua Yayasan Lentera Anak Lisda Sundari dalam keterangan persnya pada acara pers konferensi yang dilaksanakan Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia YLKI Selasa sore melalui Zoom meeting yang bertajuk Perlindungan Konsumen Anak dari Bahaya Zat Adiktif demi mewujudkan Indonesia Maju. Menurut Lisda, edukasi saja tidak cukup karena jumlah anak terus meningkat sehingga istilah Indonesia darurat merokok anak masih ada sampai hari ini. Lisda Sundari juga kemukakan rencana pembangunan jangka menengah nasional RPMJ tahun 2019 untuk menurunkan prevalensi rokok anak menjadi 5,4 sama sekali tidak tercapai, bahkan naik menjadi 9,1%. Sementara perokok usia 15 tahun ke atas saat ini telah beralih menjadi perokok elektrik, sementara urusan rokok konvensional sendiri belum selesai. Namun, Indonesia dihadapkan dengan rokok elektrik yang 10 kali lipat lebih berbahaya. Awal 10 tahun yang lalu kira-kira, kita pernah dihebohkan dengan Indonesia dikenal sebagai negara perokok anak. Tapi kemudian kita tersentak karena itu bukan sesuatu yang lucu, dan kita mulai mengedukasi masyarakat bahwa anak merokok itu bukan sesuatu yang lucu. Tapi ternyata edukasi bertahun-tahun yang kita lakukan mengatakan bahwa merokok itu bukan hal yang lucu, bukan hal yang wajar. Sampai sekarang ternyata dampaknya belum cukup. Artinya edukasi saja ternyata nggak cukup untuk itu. Pada momentum peringatan Hari Anak Nasional tahun 2022, Yayasan Lentera Anak meminta agar tidak mendiskriminasikan anak berdasarkan latar belakang, kemudian kondisi sosial ekonomi, dan semua ras golongan tidak boleh dibedakan, serta mendapat hak yang sama. Kepentingan terbaik bagi anak, lanjut Lisda, adalah semua program atau kebijakan yang disasar adalah untuk pengembangan anak. Pihaknya meminta agar kebijakan atau program yang disusun bisa menjamin anak untuk tetap hidup, tumbuh kembang dengan baik secara maksimal, dan mendapatkan kesehatan yang penuh. RRI ND Rosa Dalima melaporkan. Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika BMKG NTT menggelar sekolah lapang gempa bumi di Kabupaten Sika Maumere. Laporan selengkapnya disampaikan Lady Badin. Untuk membangun budaya tangguh gempa bumi dan tsunami di Flores, khususnya di wilayah Kabupaten Sika, BMKG NTT dalam hal ini Stasiun Geofisika Kupang menggelar sekolah lapang gempa bumi dan tsunami selama 2 hari, yakni tanggal 25 hingga tanggal 26 Juli 2022 ini. Demikian seperti yang disampaikan oleh Kepala Stasiun Geofisika Kupang, Margiono SSI kepada RRI. Menurut Margiono, kegiatan sekolah lapang gempa bumi di Kabupaten Sika ini diikuti oleh 50 peserta yang meliputi pegawai organisasi perangkat daerah, aparat penegak hukum, pihak sekolah, perwakilan masyarakat di wilayah rawan gempa bumi dan tsunami. Kalau yang sekolah lapang gempa bumi itu berlangsung dari tanggal 25 ini sampai tanggal 26. Ini adalah materi-materi, pengisian materi, dan tanggal 26 adalah kita melakukan susur jalur tsunami. Susur jalur tsunami artinya kita melakukan kegiatan menyelusuri jalur untuk evakuasi jika terjadi tsunami dari pantai
sampai ke lokasi yang aman kumpul itu, kira-kira berapa waktu yang diperlukan? Hambatan apa aja waktu kita melakukan evakuasi di jalan? Ada bangunan yang udah rubuh kah? Atau tiang listrik kah? Ada jalanan tukar bagus kah? Atau lubang kah? Dijelaskan oleh Margiono, wilayah Flores memiliki potensi gempa dan tsunami karena berada di zona merah tsunami, sehingga BMKG bersama pemerintah Provinsi NTT dan pemerintah kabupaten harus memberikan informasi dan pendidikan tentang kesiapsiagaan menghadapi bencana alam kepada masyarakat. Margiono juga menjelaskan, dengan adanya sekolah lapang gempa bumi ini, diharapkan peserta bisa menularkan pengetahuannya kepada masyarakat lain sehingga timbul kesiapan dan kesiapsiagaan ketika terjadi gempa bumi dan tsunami. Tujuannya adalah untuk mewujudkan masyarakat tangguh terhadap bencana gempa bumi dan tsunami. Kita membangun kesiapsiagaan terhadap bencana gempa bumi dan tsunami. Meningkatkan kapasitas pemerintah daerah dan masyarakat Kabupaten Sika dalam membangun kesiapsiagaan terhadap gempa bumi dan tsunami atau mewujudkan masyarakat yang siaga terhadap tsunami. Kepala Stasiun Geofisika Kupang ini berharap dengan adanya sekolah lapang gempa bumi ini, masyarakat semakin meningkatkan kewaspadaannya dalam menghadapi gempa bumi sehingga meminimalisir resiko akibat bencana gempa bumi dan tsunami itu sendiri. RRI Endel, Lady Badin melaporkan. Dan kita beralih ke berita selanjutnya, pendengar. Kopi Indonesia khususnya di Flores selama ini mendapat tempat di hati para penikmat kopi di berbagai belahan dunia. Kali ini para pengusaha muda kopi Flores bahkan telah mengirimkan 9 ton kopi Flores ke negara Jepang. Veranda Garus berikut melaporkan selengkapnya untuk Anda. Ini merupakan orderan kedua setelah sebelumnya para pengusaha kopi mengirimkan sebanyak 300 kg kopi. Pengiriman kopi Flores dengan jumlah terbesar tersebut tidak terlepas dari hasil kerjasama antara para pengusaha kopi dengan para eksportir di luar negeri. Pada RRI dan Lantas ND pagi Selasa kemarin, pengusaha muda Hadrianus Yovin Karwayu menyampaikan selama mengikuti event luar negeri, para pengusaha akan selalu membangun komunikasi dengan berbagai pihak yang ada di negara tempat event tersebut diselenggarakan, sehingga akan lebih mudah ketika melakukan ekspor. 9 ton kopi itu merupakan kopi asal Bajawa, yakni kopi Arabica, dan hasil kolaborasi bersama petani koperasi Nulawonga di wilayah tersebut. Selain itu, pengiriman kopi kali ini juga merupakan jumlah ekspor kopi terbanyak sejauh ini. Kita kerjasama dengan salah satu eksportir trader Alko namanya. Jadi kami sama-sama dari Bangkok supply kopi Floresnya untuk mereka untuk bisa dikirim ke Jepang. Kita bisa tembus seperti ini karena kita sering ikut event di luar negeri. Jadi kayak seperti ikut di Korean Coffee Week. Nah seperti itu sehingga kita bisa dapat bayarnya di situ. Tambah Yovin, yang menjadi kendala ialah produksi kopi saat ini sedang menurun akibat badai Seroja tahun kemarin, sehingga membawa dampak besar bagi pertumbuhan kopi di wilayah Bajawa. Pada tahun ini panen kopi menurun drastis. Untuk mencegah terjadinya kekosongan stok kopi, para pengusaha kopi bahkan telah memesan sebanyak 20 ton kopi dari berbagai pihak terkait. Apalagi sekarang telah memasuki akhir musim panen. Saya beberapa kali diskusi dengan Dinas Kehutanan setempat di Bajawa, karena mereka punya lahan perhutanan sosial itu sekitar 600.000 hektar kalau nggak salah. Nah, kita mau mencoba untuk bersama-sama kolaborasi dengan, kita ambil 2 kelompok dulu, dua kelompok di Bajawa itu kita kerjasama mulai dari perawatan sampai di penjualannya. Dirinya berharap agar dengan kerjasama ini mampu mensejahterakan para petani kopi di Flores, dan kopi Flores juga semakin dikenal banyak masyarakat khususnya di luar negeri. RRI ND Veranda Garus melaporkan. Anda sedang mendengarkan Warta Berita Produksi RRI ND. Dalam rangka memperingati Hari Dharma Karya Dika ke-77 tahun 2022 yang jatuh pada tanggal 19 Agustus 2022, Kepala Rutan Kelas 2B Bajawa bersama pegawai melaksanakan kegiatan bakti sosial Kumham Desa Terpencil. Suimam melaporkan. Kepala Rumah Tahanan Negara Rutan Kelas 2B Bajawa Mustawan kepada RRI Selasa 26 Juli 2022 mengatakan kegiatan bakti sosial Kumham Desa Terpencil dilaksanakan pada Minggu 24 Juli 2022 dengan membagikan 20 paket sembako kepada masyarakat RT 01 Hobomaro atau Ogi di Kelurahan Faubata, Kecamatan Bajawa, Kabupaten Ngada. Dijelaskan maksud dan tujuan dari kegiatan ini untuk mewujudkan kepedulian sosial sebagai upaya menumbuhkan nilai dan kepekaan sosial dalam diri setiap insan pengayoman, sekaligus merupakan
merupakan bentuk tanggung jawab dan rasa kesetiakawanan terhadap sesama. Kami melakukan itu dalam upaya meningkatkan rasa kesetiakawanan terhadap sesama. Lanjut Mustawan menuturkan, menindaklanjuti surat edaran Sekretaris Kementerian Hukum dan HAM Republik Indonesia nomor Sek/UKM.01/2013 tanggal 7 Juli 2022 perihal pedoman pelaksanaan peringatan Hari Dharma Karya Dika ke-77 tahun 2022. Salah satunya adalah kegiatan bakti sosial Kumham Peduli Desa Terpencil. Ini merupakan salah satu rangkaian kegiatan yang dilaksanakan Rutan Kelas 2B Bajawa untuk membantu masyarakat kurang mampu. Walaupun ini masa pandemi dibilang sudah menurun, mungkin ada dampak-dampak dari masa pandemi itu untuk kemanfaatan kepada masyarakat yang terdampak COVID dan juga yang memang ekonominya bilang perlu pedulian kita. Mudah-mudahan bermanfaat kepada warga setempat. Ditambahkan, dengan pelaksanaan kegiatan bakti sosial Peduli Desa Terpencil berupa pembagian paket sembako, diharapkan dapat membantu masyarakat kurang mampu untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Ajang fashion show bertajuk Herboris Bali Fashion Carnival 2022 yang diselenggarakan oleh YMM Event Organizer di Secret Garden Village, Bali pada Minggu 17 Juli 2022 mampu memberikan peluang munculnya pelaku fashion untuk go internasional dengan menghadirkan tenun-tenun lokal yang berkualitas. Ferry So'o melaporkan untuk Anda. Salah satunya adalah fashion designer Joko SSP bekerja sama dengan Wastra Flora Nusantara memperkenalkan tenun ikat Nagekeo yang akan ikut gelaran fashion show di benua biru Eropa. Dengan mengusung tema The Heart of Flores, Joko SSP bakal membawa tenun ikat Nagekeo dari Flores NTT bersama perajin tenun Nagekeo untuk dibawa ke benua biru. Berawal dari beberapa rancangan tenun Nagekeo yang dipadukan dengan batik yang ditampilkan dalam Herboris Bali Fashion Carnival, rancangan tersebut memukau para penonton dan pejabat daerah setempat. Tidak hanya mengkombinasikan tenun tersebut dengan batik dan kain sutra, tenun Nagekeo juga akan dipadukan dengan bahan denim atau jeans untuk dibawa ke Eropa. Mengingat di Eropa sendiri, bahan denim sangat cocok dipadukan dengan bahan tenun yang juga relatif tebal, yang nantinya akan dijadikan baju-baju kasual. Chris Broto, founder Wastra Flora Nusantara sebagai mitra pemerintah untuk pariwisata dan ekonomi kreatif kepada RRI mengatakan pihaknya turut berkontribusi pada pengembangan jejaring pada rantai pasok produksi komoditi ekonomi kreatif daerah, sekaligus membuat kolaborasi dengan Dinas Koperindak, Dekranasda, dan Dinas Pariwisata punya komoditi kain tenun agar bisa ditampilkan dalam bentuk fashion dan bersaing di luar dari Kabupaten Nagekeo. Ini merupakan inisiasi antara Wastra Flora Nusantara bekerjasama dengan Pemkab Nagekeo dan Joko SSP selaku desainer. Tujuan kita adalah bagaimana kita melibatkan diri terhadap ekosistem ekonomi kreatif. Kenapa? Karena disitulah kita bisa tes pasar, Pak. Tes pasar, bagaimana respons mereka dan bagaimana feedbacknya. Nah itulah yang puji Tuhan setelah pertunjukan pertama kita di bulan Juni, lalu bulan Juli kita kemarin kepada Herboris Fashion Carnival yang diikuti 22 desainer terpilih, terkurasi karena tidak umum, dan disitulah panitia dari manajemen ini berkolaborasi langsung dengan Kemenparekraf. Disinilah justru peluang kita, akhirnya banyak pelaku-pelaku teman-teman ini sepakat bahwa oke lah, ayo tenun Nagekeo next bisa kita kolaborasikan bersama terus menerus di Bali ini, karena tanpa kita bisa masuk ke dalam Bali ini, makanya kemarin ada peluang-peluang kerjasama yang bisa dilanjuti bersama oleh Wastra maupun pemerintah Kabupaten Nagekeo untuk berjejaring. Sementara pemerintah daerah Nagekeo sendiri mendukung penuh kegiatan dari Wastra Flora Nusantara ini, dan kedepannya menurut Sylvester Teda, Kadis Pariwisata Nagekeo, pelaku-pelaku tenun di Nagekeo akan diberi pendidikan dan pelatihan yang lebih intens sehingga produk-produk tenun lokal karya masyarakat lebih berkualitas dan pasarannya lebih luas, serta akan disiapkan tempat yang lebih representatif bagi para penenun sehingga bisa menjadi lokasi tujuan wisata. Kita memang perlu mempersiapkan suatu tempat yang juga asri dan asik untuk ditonton atau dinikmati oleh para pengunjung. Juga yang kita coba berupaya dorong bersama dengan dinas terkait, tenunan menggunakan benang toko atau barang pabrikan, tapi juga ada racikan-racikan tradisional pewarna alamnya yang bahannya didapatkan dari tempat itu dan kemudian processingnya sampai mendapatkan berbagai macam warna di tempat itu. Ini juga menjadi satu activity yang menarik perhatian.
Sebelum dipamerkan di Belanda, tenun Nagekeo akan dibawa ke kota Solo untuk ditampilkan dalam sebuah event kecil, sekaligus sebagai pemberitahuan bahwa kolaborasi tersebut akan berangkat ke Belanda pada bulan September 2022 dalam event Tong Tong Fair Belanda. Bahkan setelah tampil di Belanda, karya-karya yang dibuat bersama akan tetap ditampilkan pada event-event berikutnya. RRI ND Periso. Anda sedang mendengarkan Warta Berita Produksi RRI ND. Dan pendengar, pemerintah Kabupaten ND ini siap gelar turnamen sepak bola Suratin Cup 2022 di ND. Rovinus Wula melaporkan. Setelah Asprof PSSI NTT mempertimbangkan berbagai hal terkait kesiapan pemerintah Kabupaten Sika untuk menjadi tuan rumah pelaksanaan Suratin Cup 2022, maka Asprof PSI NTT menunjukkan ND dan pemerintah Kabupaten ND siap untuk menjadi tuan rumah pelaksanaan Suratin Cup 2022. Hal itu disampaikan Asisten 2 Setda Kabupaten ND Gerson Duka dalam acara pemantapan panitia pembentukan koordinator masing-masing seksi dan ancang-ancang kegiatan dalam rangka kegiatan pelaksanaan turnamen Suratin Cup 2022 di ND. Gerson mengatakan saat ini susunan kepanitiaan pelaksanaan Suratin Cup 2022 dan kesiapan panitia sudah maksimal termasuk kesiapan infrastruktur tempat pelaksanaan kegiatan Suratin Cup 2022. Dijelaskan panitia bersama tim Asprof PSSI NTT sudah meninjau lokasi Stadion Marilonga dan ditemukan ada beberapa sarana yang perlu diperbaiki. Kemudian tugas panitia tingkat kabupaten akan menyediakan fasilitas kondisi yang kondusif untuk pelaksanaan kegiatan Suratin Cup. Sementara teknis pelaksanaan kompetisi menjadi tanggung jawab Asprof PSSI NTT dan Askap PSSI Kabupaten. Panitia Kabupaten, tugas kita hanya untuk menyediakan kondisi yang kondusif untuk pelaksanaan kegiatan Suratin Cup ini. Teknis pelaksanaan kompetisi ini berada di tangan Asprof dan Askap. Gerson Duka mengatakan panitia pelaksana tingkat Kabupaten ND harus memberikan jaminan mulai dari pembenahan infrastruktur, kegiatan penyambutan tim bersama peguyuban dari berbagai etnis yang ada di ND dan mempersiapkan semua rangkaian acara untuk pelaksanaan kegiatan selama pembukaan hingga penutupan turnamen Suratin Cup 2022. Panitia Kabupaten ND akan mempersiapkan dengan baik sehingga masing-masing kontingen merasa nyaman ketika berada di ND. RRI ND Rovinus Wula melaporkan. Terima kasih. Anda telah mendengarkan Warta Berita Produksi RRI ND.